Repentance, restoration, revival. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mengadakan ibadah pembukaan semester yang baru ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sekaligus ini kata sambutan juga, nanti tidak perlu kata sambutan dari saya sendiri. Tema tahun ajaran yang baru, saya itu yang membuat ini 3 poin. Yang pertama, repentance. Yang kedua, restoration. Yang ketiga, revival. For His kingdom. 3 poin ini yang kita perlu berharap dan melakukan. Apalagi 2 poin seperti repentance dan restoration. Pertobatan dan pemulihan. Ini setiap hari, setiap saat kita perlu melaksanakan. Otomatis nanti bisa menikmati ini kebangunan rohani. Banyak orang salah paham kebangunan rohani ini banyak orang berkumpul nyanyi-nyanyi keras. Bukan. Di mana-mana ada itu KKR. Tapi tidak mengalami KKR yang sejati. KKR ini harus berikutnya 2 poin ini. Repentance dan restoration ini. Maka berdasar pada tema tahunan, saya mengambil ayat firman Tuhan di dalam Yeremia Ratapan pasal 5 ayat 21. Kemudian 1 ayat lagi saya mengambil dari Tawarik 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Coba kita membaca Alkitab dulu. Ratapan pasal 5 ayat 21. Ini tampilkan 2 Tawarik enggak apa-apa. Ya, ini dulu. Kita baca bersama-sama dengan satu suara ya. 1, 2, 3. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Amin. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama dengan satu suara. 1, 2, 3. Dan umatku yang di atas namaku disebut berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Tolong ditampilkan tadi gambar buku itu. Pernah dengar atau pernah lihat ini sebuah buku namanya Like Mighty Wind. Ini dari seorang penulis orang Indonesia namanya Beltari. Orang di Timor Soe. Mungkin saudara-saudara mungkin pernah dengar ya. Ini bahwa pada tahun 1965 terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa di Pulau Timor. Dengan kisah-kisah dan kesaksian ini terjadi kebangunan rohani yang begitu ajaib. Ini dari Beltari, dia itu menuliskan sebuah buku kesaksian. Ini terkenal seluruh dunia. Seluruh dunia. Cuma di Indonesia saja kurang terkenal. Aneh sekali. A mighty wind, like a mighty wind. Waktu itu kita sudah tahu di Pulau Timor itu bukan pulau yang terkenal tempat wisata atau yang lain. Juga zaman itu tidak ada gereja yang besar. Di daerah itu tidak ada yang teolog yang terkenal juga di taman itu. Tapi di dalam sebuah kampung yang kecil yang terjadi sesuatu hal yang ajaib. Satu saat jemaat berkumpul di gereja. Mereka mulai berdoa. Juga terjadi keajaiban, kebangunan rohani yang kita tidak membayangkan.
Ketika mereka berkumpul dan berdoa, yang pertama terjadinya itu apa? Kesadaran besar. Aku adalah orang berdosa. Di tengah-tengah doa mereka itu semua satu sama dengan yang lain. Mereka merasakan kehadiran Roh Kudus. Lalu yang terjadinya mereka itu terjadi kesadaran aku orang berdosa. Sekarang pun ada itu. Tahun yang lalu saya pernah di gereja Maranatha di Soe. Mungkin teman-teman yang tinggal di Kupang di Pulau Timur sudah pernah di gereja Maranatha di Soe itu. Awalnya tidak begitu banyak orang berkumpul berdoa, tapi bertambah lagi, datang lagi, berdoa. Sudut malam. Meltari dia itu bersaksi, waktu mereka berdoa, mereka semua merasakan kehadiran Roh Kudus yang begitu dahsyat. Lanjut terjadinya apa? Mulai bertobat. Bukan dari luar orang Kristen, di dalam jemaat, di dalam doa jemaat, mereka itu bertobat menangis. Tidak ada yang memimpin doanya, tapi terjadi. Mereka menyadari akulah orang berdosa. Ini pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Kemudian lanjut terjadi apa? Mereka mengaku dosa mereka. Ini yang penting sekali. Mereka menyadari akulah orang berdosa. Lalu mereka itu mengaku perbuatan dosa mereka. Mereka tidak lagi menyembunyikan perbuatan dosa mereka. Mereka membuka diri di hadapan Tuhan. Mengaku segala perbuatan dosa. Sampai zaman sekarang memang di daerah-daerah orang Kristen. Banyak yang terjadinya. Walaupun orang Kristen. Itulah KTP-nya orang Kristen. Dan juga ikut gereja. Ikut kebaktian. Ikut KKR. Tetapi kebanyakan orang masih pakai jimat. Zaman itu lebih banyak itu. Di Pulau Timur banyak orang masih, walaupun KTP-nya orang Kristen, tetapi mereka masih pegang buku-buku mantra. Jimat. Mereka percaya takyul. Juga bahkan di antara orang Kristen masih mereka memegang kepercayaan itu untuk daerah. Tapi di dalam buku. Mereka itu yang melakukan apa? Mereka mengaku segala perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Maka di dalam buku itu ada satu bab itu judulnya God Burns Idols. Tuhan membakarkan semua berhala itu. Jadi mengaku di hadapan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga kita bisa melihat ada perubahan hidup yang begitu nyata. Bukan hanya sekedar menangis dan kesadaran diam-diam di dalam hati masih tetap menyembunyikan sesuatu, tidak. Mereka membuang buku-buku mantra, membuang buku-buku seksual, pornografi. Mereka itu melemparkan semua dosa-dosa. Juga itu mereka itu tinggalkan cara hidup yang lama. Mereka kembali lagi taat kepada firman Tuhan. Ini jelas, ini kebangunan rohani. Bukan hanya secara emosi. Wah, senang, sukacita, loncat-loncat, nyanyi. Bukankah ini kebangunan rohani? Kebangunan rohani yang nyata itu pertobatan, kemudian pemulihan, kemudian kembali pada firman Tuhan. Jelas itu. Karena waktu itu jemaat kembali pada firman Tuhan, mereka itu melihat apa? Perintah Tuhan. Pergilah,
jadikanlah bangsa muridku. Mereka itu melihat hal itu. Sebelumnya mereka kurang memperhatikan di situ perintah Tuhan. Tapi setelah mereka mengalami kebangunan rohani, kembali lagi perintah Tuhan. Amanat agung. Makanya mereka membuat tim-tim penginjilan di daerah perosotan. Mereka itu masuk karena perintah Tuhan, karena firman Tuhan. Mereka menaatinya. Di tengah-tengah perjalanan tim misi, tim penginjilan, ada banyak tantangan kesulitan, penganiayaan. Tetapi saudara-saudara, di situ mereka mengalami banyak mujizat-mujizat. Tangan Tuhan yang membuktikan Allah yang hidup. Allah yang menyertai pada orang-orang yang menaati perintah agung ini. Ini isinya buku tadi yang ini yang kita lihat di sini, Like a Mighty Wind dari Mel Tari. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa melihat di sini sebuah revival pasti perlunya repentance dan restoration. Sekarang waktunya Indonesia harus bangun kembali secara rohani. Sudah lewat pandemi. Kita nunggu apa lagi? Ini waktunya Indonesia, gereja-gereja Indonesia harus mengalami revival yang baru. Tapi banyak orang masih salah paham kalau adakah itu yang KKR, adakah apa? Secara itu emosional dengan antusiasme. Lalu itu yang kalau orang banyak berkumpul, ini revival, bukan. Maka kita perlu membahas revival yang sejati itu sebenarnya apa. Jadi saya mengambil 2 ayat tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada 2 ayat ini, 1 ayat tadi 2 Tawarik, pasal 7 di sini, ini sebuah kisah bangsa Israel yang mengalami kebangunan rohani yang begitu luar biasa sepanjang sejarah bangsa Israel. Kebangunan rohani yang paling yang nyata dan begitu paling yang besar. Kapan? Ketika Raja Salomo selesaikan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Kemudian dia itu membawa banyak persembahan, lalu itu mempersiapkan kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, lalu dia begitu berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah itu upacaranya, Allah hadir di tengah-tengah Bait Allah. Juga ada firman Tuhan kepada Raja Salomo dari Tuhan. Satu bagian tadi kita sudah bacakan, ini ratapan. Ratapan itu kapan? Ketika bangsa Israel yang mengalami hal yang paling tragedi. Karena tadi yang Bait Allah di Yerusalem ini sudah dihancurkan. Ada waktu yang penuh kemuliaan Allah. Tapi waktu yang paling malu bagi bangsa Israel. Mereka itu mengalami. Mereka ditangkap. Mereka semua itu yang dibawa di tanah-tanah itu orang asing. Paling tragedi. Ini satu bagiannya dari doa Yeremia kepada Tuhan. 2 bagian ayat ini tadi kita sudah bacakan. Ada itu kesamaan dari kedua bagian Alkitab adalah kembali dan berbalik. Coba itu membacakan lagi di ratapan pasal ayat 5, pasal 5 ayat 21. Saya bacakan lagi. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Ini ada kata kembali kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Di sini saya bacakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini 2 ayat ini ada kesamaan. Satu kata kembali, satu kata berbalik. Artinya sama. Artinya sama. Tapi suasananya berbeda itu.
Jikalau tadi kita sudah bacakan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 di sini. Ini berbalik. Ini semacam permintaan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Permintaan Tuhan. Tapi di dalam Ratapan pasal 5 ayat 21, ini apa? Sebuah permintaan dari manusia. Satu tadi 2 Tawarik itu permintaan dari Tuhan kembali. Ratapan pasal 5 ayat 21 itu permintaan dari manusia sendiri. Tuhan membawa kami kembali pada Engkau. Coba kita bisa melihat di sini ketika bangsa Israel yang mengalami yang kebangunan rohani yang begitu luar biasa itu. Sudah selesai pembangunan bait Allah. Kemudian mereka itu sudah mau itu menyembah nama Tuhan. Penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan Allah. Kemudian Tuhan memberkati untuk Salomo. Ayat 2 Tawarik pasal, coba kita membuka ya. Itu 2 Tawarik pasal 7 ayat 15 dan 16. Setelah itu ada permintaan dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati pada Salomo dan bangsa Israel. Begini. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada tua dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ini berkat Tuhan yang begitu luar biasa untuk bangsa Israel. Namun demikian ada permintaan Tuhan. Tadi ayat 14. Maukah kalian kembali pada aku? Kamu mau berdoa kepada aku? Melihat wajahku dengan rendah hati? Atau tidak? Ini ada permintaan dari Tuhan. Sebuah revival bukanlah hanya banyak orang berkumpul. Revival ini bukan banyak begitu angkanya besar. Revival mulainya dari kembali kepada Tuhan. Kemudian kita perlu Ratapan pasal 5 ayat 21 di sini. Kalau di Ratapan di sini, ini doa dari Yeremia, dia mengatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Isinya kok aneh ya. Rasanya aku tidak mau kembali. Tolong bawalah aku. Tapi bukan ini sebenarnya. Tuhan bawalah kami. Bawalah kami. Hati kami ini. Hati kami yang keras ini. Keras kepala ini itu. Makanya Tuhan bawalah kami kembali kepadamu. Maka kami akan kembali. Revival mulai dari keputusan kita. Komitmen kita. Aku mau kembali kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita. Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan meminta kepada kita. Kembali padaku. Tapi masih hati yang keras. Aku tidak mau kembali pada Tuhan. Aku sudah orang percaya. Apa kembali pada Tuhan? Aku sudah pendeta. Apa perlu kembali pada Tuhan? Aku sudah dosen. Apa perlu kembali pada Tuhan? Tidak. Ini doa ini sangat mendalami. Sangat dalam. Bawalah kami kembali kepadamu ya Allah. Karena kita ini seringkali keras kepala, keras hati. Salah paham dengan luar biasa. Aku ini tidak masalah. Orang lain banyak masalah. Aku ini tidak masalah. Ini juga salah paham luar biasa. Aku ini justru orang berdosa yang begitu besar. Harus ada kesadaran di hadapan mata Tuhan. Walaupun tidak kelihatan masalah moral. Namun demikian ketika kita mendekati Tuhan.
senantiasa kita bisa merasakan akulah orang berdosa. Seperti Yesaya. Ketika dia juga itu masuk di rumah ibadah, dia melihat kemuliaan Allah. Celakalah aku ini, Tuhan. Akulah orang berdosa. Kemudian kita bisa belajar di sini. Permulaan pertobatan, repentance itu. Bahwa aku tidak sanggup. Ya Tuhan, aku tidak sanggup kembali pada Engkau Tuhan. Ini pengakuan ini sangat penting. Tuhan, aku tidak sanggup kembali padamu dengan kekuatanku sendiri. Ini sangat teologis, saudara-saudara. John Calvin mengajarkan kepada kita hal itu. Manusia sendiri sama sekali 100% tidak ada sanggup untuk kembali kepada Tuhan. Siapa yang membawa kita kembali pada Tuhan? Allah sendiri. Ini namanya anugerah. Ini namanya anugerah itu. Manusia 0% ada sanggup untuk kembali pada Tuhan. Tapi Tuhan Allah sendiri mengambil 100% dengan kekuatannya, membawa kepada Dia. Unconditional election. Di situ. Unconditional election. Maka di sini itu Yeremia juga mengatakan, waktu sudah itu semuanya dihancurkan, dirampaskan oleh bangsa-bangsa yang lain. Semua perabot-perabot di dalam kemah bait Allah itu. Dia mengatakan, bawalah kembali kepadamu ya Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ketika kita mau bertobat, mungkin kita juga itu pernah banyak kali ya, saya juga termasuk saya, pernah banyak bertobat. Juga mau bertobat. Tapi tidak bisa bertobat. Kenapa? Mau bertobat tapi tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena pertobatan ini melalui Roh Kudus saja bisa itu terjadi. Dengan kekuatan kita sendiri bertobat, ini tidak lama kembali lagi. Tapi pertobatan yang dikuasai oleh Roh Kudus, ini pertobatan yang begitu benar, bisa berjalan dengan baik-baik. Lebih dalam lagi pertobatan repentance ini. Ya Tuhan, aku tahu aku harus kembali padamu ya Tuhan. Tetapi dengan kekuatan diri kita sendiri tidak mungkin itu. Makanya kita belajar dari Yeremia. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Kita juga perlu berdoa kepada Tuhan. Bawalah kami kepadamu ya Tuhan. Karena kekuatanku sendiri tidak mungkin ini. Bawalah aku ini bertobat kepadamu ya Tuhan. Karena kekuatan manusia sendiri tidak mungkin. Coba kita perlu melihat di dalam 2 Tawarik pasal 7:14 di sini ada permintaan Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kemudian ratapan pasal 51 di sini ada itu doa dari umatnya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Allah. Kembali lagi di dalam 2 Tawarik pasal 7:14 ada jawaban dari Tuhan kepada orang-orang yang sudah berdoa demikian. Aku akan mendengar dari surga. Mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Kembali lagi ratapan pasal 5 ayat 2 ada sebuah harapan. Apa? Baruilah hari-hari kami Tuhan seperti dahulu kala. Sekarang melalui pertobatan, repentance, arahnya kemana? Pemulihan. Arahnya pemulihan. Jadi ada permintaan dari Tuhan. Berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Ada doa dari umatnya, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ada jawaban Tuhan, aku akan dengar dari surga, mengampuni dosa dan memulihkan
kalian. Ada harapan, barulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Arahnya pemulihan, restoration. Kalau restoration, juga itu campangannya orang salah paham. Oh, kita kembali lagi. Waktu kami itu senang-senang hatinya. Waktu yang kita baik-baik itu. Kan. Ini hanya sekedar yang kecil saja itu. Restoration, ini intinya itu apa? Restoration apa? Pemulihan apa? Pemulihan apa? Pemulihan ekonomi? Pemulihan kesehatan? Pemulihan apa? Paling penting pemulihan hubungan dengan Allah. Ini pemulihan. Melalui pertobatan. Ini bisa itu mulai restoration. Itu adalah restoration yang sejati. Saya mau tanya. Hari ini, sekarang. Hubungan dengan Allah secara pribadi. Saudara-saudara. Bagaimana sekarang? Kondisinya bagaimana? Kita perlu meneliti diri sendiri. Hubungan saya dengan Allah. Sekarang kondisinya gimana? Apakah benar-benar kita merasakan hubungan yang begitu intim dan peka dengan Tuhan? Atau, oh sudah Pak ini saya sudah itu hampir berbulan-bulan tidak terasa apa-apa hubungan dengan Allah. Begitu merasakan itu jauh hubungannya dengan Allah. Karena apa? Tuhan tidak pernah campur tangan di dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah menegur saya. Tuhan tidak pernah membimbing saya. Kenapa? Sebenarnya Tuhan selalu mau mendekati kita, membimbing kita, mau bicara kepada kita, mau memimpin kehidupan kita. Tapi kita sendiri tidak merasa apa-apa demikian. Kenapa? Karena keinginan kita sendiri. Keinginan nafsu kita sendiri. Keinginan rencana kita sendiri. Keegoisan kita sendiri. Juga ada banyak yang kemalasan kita sendiri. Caranya jauh dengan Tuhan. Bisa terjadi. Ketika kita mengalami banyak masalah di dalam kehidupan. Coba itu. Pengalaman saya ya. Kalau saya mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan. Saya melihat di situ. Kenapa yang terjadi persoalan begini? Di tengah-tengahnya inti. Saya itu yang menangkap. Hubungan dengan Allah itu sekarang ada masalah. Ketika saya dipulihkan hubungan dengan Allah. Semuanya masalah itu beres. Semua masalah itu jadi beres otomatis. Tapi waktu yang terjadi masalah hubungan dengan Allah, timbul lagi masalah itu. Makanya di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 di sini. Merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Di situ kita mengalami pemulihan, restoration. Kalau terjadi restoration, hubungan dengan Allah itu sudah itu jadi baik-baik, dan akrab, dan intim. Lanjut apa yang terjadi? Kita memperhatikan keinginan Tuhan di sini. Keinginan Tuhan. Saudara-saudara, keinginan Tuhan ini sebenarnya apa? Sederhana. Sama dengan keinginan seorang sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Keinginan Tuhan itu sama dengan itu. Sedikit berbeda tapi sama. Apa? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Karena mengasihi perlu apa? Menyelamatkan mereka yang sekarang jatuh ke neraka ini. Ini bisa menjadi nanti amanat agung. Sudah dipulihkan hubungan dengan Allah. Hati kita kemana?
menyelamatkan banyak jiwa-jiwa hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan itu apa? Mengasihi mereka yang sedang berjalan menuju ke neraka. Jemaat yang bingung jalannya, tidak mencari lagi kepada Tuhan. Mereka menuju ke kejahatan. Kita harus kembalikan pada mereka itu kepada Tuhan. Ini tugas hamba Tuhan. Menyelamatkan mereka dengan kasih Kristus. Di situ terjadi apa? Revival itu. Sebuah imajinasi dari revival itu kita bisa menemukan di dalam kitab Wahyu. Jangan khawatir, hampir khotbah saya selesai ya. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. Coba kita membuka Alkitab. Ini imajinasi kebangunan rohani yang ultimate. Yang puncaknya. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di depan takhta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Ayat 9 di sini kita perlu memperhatikan sebuah kata. Di sini itu dari segala bangsa dan segala suku dan segala kaum dan segala bahasa. Bukan hanya berdiri orang Indonesia saja. Bukan hanya berdiri orang Korea saja. Bukan hanya berdiri orang-orang bule saja. Segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan segala bahasa berdiri di depan takhta Allah, Bapa dan anak domba. Mereka itu memuji nama Tuhan. Kita perlu membayangkan itu, imajinasi ini. Di tengah-tengah revival, berdirinya siapa? Anak domba. Di tengah-tengah revival, kelihatan pendeta ini palsu. Gara-gara pendeta, begini terkenal, orang banyak berkumpul. Palsu revival itu. Revival yang benar itu sejati apa? Di tengah-tengah mereka ada anak domba. Siapa? Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Tuhan. Hanya mengingat kembali pada firman Tuhan. Perintah Tuhan. Ini His kingdom. His kingdom. Tadi kita sudah bacakan di dalam kitab Wahyu ini. Ini gambaran, ini kebangunan rohani yang nyata itu. Tuhan mau memakai kita untuk membawa hari yang demikian. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memanggil kita sebagai hamba Tuhan untuk apa? Membawa revival di tengah-tengah Indonesia. Jadi kita perlu berdoa. Tuhan pakai kami untuk membawa revival yang nyata di tengah-tengah Indonesia. Di tengah-tengah revival ada firman Tuhan, ada anak domba. Tuhan buatlah kami membawa firman Tuhan untuk repentance dan restoration. Kita perlu melakukan dalam tahun ini terus-menerus. Ini bukan hanya sekedar moto atau yang tema saja itu. Setiap hari kita perlu apa? Repentance dan restoration. Terus menerus. Ini membawa revival. Ini terus menerus berjalan. Kalau ketika itu repentance dan restoration ini berhenti. Artinya gereja mati. Orang percaya mati. Sekolah kita mati. Tidak ada masa depan. Tapi ketika terus menerus berjalan. Repentance dan restoration ini. Kita pasti akan mengalami
revival yang Tuhan membawa kepada kita. Coba kita nyanyi bersama-sama satu nyanyi. Saya itu yang merencanakan ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Yang lagu yang begitu familiar ya. Kita ingat kembali firman Tuhan hari ini. Ingat kembali repentance dan restoration ini. Kita nyanyi bersama-sama. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbahmu ya Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi kita nyanyi, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Terima kasih Tuhan. Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Dengan komitmen kita, hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan.
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita masuk dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi hamba untuk kemuliaan, untuk kerajaan-Mu. Ya Tuhan, pakailah kami agar bisa membawa kebangunan rohani yang besar di tengah-tengah Indonesia ini. Ya Tuhan, setiap saat, setiap hari, setiap langkah, kami mau menyadari kelemahan kami, kesalahan kami, perbuatan dosa kami. Bukan hanya dengan kesadaran, kami mau membuang, mau tinggalkan segala rencana-rencana yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan kepada Engkau, kebiasaan yang buruk ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami. Ya Tuhan, kami mau mengenal Engkau. Kami mau lebih mendekati pada Engkau. Tuhan, pakailah kami untuk mendatangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah Indonesia. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.